Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipanjelo Fairah dari kelas 12 MIPA 4. Jadi saya ingin meresensi atau mereview buku yang berjudul Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andre Hirata dan diterbitkan di PT Bentang Usaha. Buku ini menceritakan sebuah kisah yang berawal dari 3 orang remaja yang bernama Arai, Ikal, dan Jimron yang melanjutkan pendidikan SMA mereka di kota pelabuhan kecil Magai di Pulau Belitung. Ikal adalah anggota dari Laskar Pelangi. Arai merupakan sepupu Ikal yang menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Arai merupakan anak yang sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan, serta selalu memiliki semangat dalam hidup. Saat itu, beberapa hari setelah ayahnya meninggal, Ikal dan ayahnya menjemput Arai dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akhirnya, Arai pun tinggal bersama keluarga Ikal. Arai merupakan anak yang pintar, memiliki sifat kedewasaan yang tinggi, serta memiliki hati yang sangat suci. Jimron merupakan anak yang bertubuh gemuk dan tidak lancar berbicara. Orang tua Jimron telah meninggal dunia. Lalu, pendeta Giovanni mengangkat Jimron sebagai anak asuhnya. Namun, pendeta berdarah Italia itu tidak sedikit pun bermaksud mengubah keyakinan Jimron. Nah, kondisi ekonomi mereka tidak mencukupi untuk membiayai sekolah mereka, maka setiap pukul 2 pagi, mereka terpaksa menjadi kuli ngambat agar mereka tetap bisa bersekolah. Menjelang pukul 7, mereka membersihkan diri mereka dengan seadanya. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa. Di SMA negeri, mereka memiliki guru yang sangat inspiratif. Beliau bernama Julian Ihsan Balia. Karena beliau, mereka jadi memiliki mimpi untuk bersekolah ke Prancis, menginjakkan kaki di altar suci alma mater Sorbonne, ingin menjelajah Eropa sampai ke Afrika. Arai dan Ikal adalah murid yang sangat pandai di sekolahnya, sedangkan Jimron adalah seorang murid yang sangat gemar dengan kuda, yang memiliki kepandaian yang biasa-biasa saja. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal memutuskan untuk merantau ke Jawa, lebih tepatnya ke Bogor, sedangkan Jimron memilih untuk bekerja di Magai sebagai pengurus kuda. Saat sampai di Bogor, Arai dan Ikal langsung mencari sebuah masjid. Esokan harinya, mereka dengan mudah menemukan kamar kos di kampung di belakang IPB. Di sana, mereka bekerja sebagai door-to-door salesman yang menjual berbagai macam peralatan dapur, bekerja di pabrik tali, sampai bekerja di kios fotokopi. Setelah itu, Ikal diterima sebagai pegawai di kantor pos. Saat Ikal masih berada di karantina, Arai pergi merantau ke Kalimantan tanpa sepengetahuan dan tanpa meninggalkan alamat yang jelas kepada Ikal. Setelah memiliki pekerjaan tetap, Arai mempersiapkan diri untuk tes masuk ke Universitas Indonesia, dan di tahun berikutnya ia diterima di sana. Akhirnya Ikal berhasil menyelesaikan kuliahnya. Tidak lama kemudian, ia mendaftar untuk beasiswa pendidikan sastra 2 yang dibuka oleh Uni Eropa. Ia melalui berbagai macam tes dengan sukses. Saat ia selesai melakukan tes wawancara, ia tertarik kepada satu suara yang sepertinya pernah ia kenal yang berasal dari satu ruangan tes wawancara. Ia menunggu untuk mengetahui siapa orang yang sedang dalam proses tes wawancara. Akhirnya tes wawancara pun selesai. Lalu, dari ruangan tersebut muncullah Arai dengan senyumannya. Sambil menunggu keputusan dari sekretaris program beasiswa tersebut, Arai dan Ikal memutuskan untuk pulang kampung. Di sana, mereka bertemu Jimron yang sedang memasukkan anaknya ke keranjang besi bersama dengan istrinya. Berbulan-bulan Arai dan Ikal menunggu keputusan penguji beasiswa. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Setelah sholat maghrib, Ikal dan Arai pun membuka surat keputusan tersebut. Hasilnya, mereka berdua diterima di universitas yang sama. Di sana tertulis Université de Paris, Sorbonne, Prancis. Kelebihan dari buku Sang Pemimpi ini, menurut saya, adalah memiliki nilai agama serta pendidikan yang sangat baik. Deskripsi latar, alur, serta karakter yang sangat baik, mengangkat topik yang sangat sesuai dengan kisah dan budaya Melayu. Dapat menjadi motivasi bagi para pembaca pastinya, menggunakan bahasa yang intelektual dan berkelas. Cover dan desain
yang penuh warna dan membuat saya tertarik untuk membacanya. Tidak ada kekurangan yang sangat fatal pada buku novel ini, hanya saja banyak kata-kata yang sulit saya pahami, mungkin karena menggunakan bahasa Melayu atau bahasa lainnya. Lalu, tidak terdapat ilustrasi pada novel ini, hanya terdapat pada bagian cover. Mimpi adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh semua orang pada semasa hidupnya. Meskipun beberapa orang pasti merasakan yang namanya keterbatasan atau kesulitan untuk menggapai mimpi mereka. Melalui novel ini, terdapat pesan yang dapat kita ambil, yaitu tidak boleh berhenti bermimpi walaupun kita memiliki segala keterbatasan. Agar mimpi kita dapat tercapai, maka kita harus mengimbanginya dengan kerja keras, pantang menyerah, ketulusan hati, serta optimis. Novel ini dapat menjadi teladan serta motivasi bagi anak-anak Indonesia agar terus semangat menggapai mimpi tanpa takut dengan keterbatasan yang mereka miliki. Di dalam novel ini, kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong antar sesama, setia terhadap teman, saling mendukung antar satu sama yang lain dalam mewujudkan impian, sikap menghormati dengan cara mencium tangan kepada orang yang lebih tua, dan kita harus patuh terhadap hukum agama yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.